Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi, yang saya muliakan, Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ustadzah Ismatul Izzah MPDI serta Ustadz Popi Rahman MPD. Yang saya cintai dan saya sayangi, untuk kedua orang tua saya, terima kasih telah mensupport saya dari awal hingga akhir sehingga tugas akhir saya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Saya Wulanur Hidayah dengan nomor MPM 0291 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam mengangkat judul tugas akhir yakni implementasi gaya kepemimpinan transformasional di Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong. Alasan saya mengambil judul tersebut yakni saya berdomisili atau saya bertempat tinggal di Pondok Darut Tauhid yakni sebagai santri di Pondok Darut Tauhid sehingga memudahkan saya untuk mencari data atau menggali data di lapangan langsung. Kemudian saya juga ingin meneliti pemimpin Pondok Darut Tauhid atau pengasuh yakni beliau Nun Hasan Ahsan Malik, yang mana beliau ini dikategorikan sebagai pemimpin yang baru saja memimpin yakni pada tahun 2020 hingga saat ini dengan menggantikan abuya beliau atau abah beliau dari tahun 1992 hingga tahun 2020. Oleh karenanya saya ingin meneliti beberapa karakteristik beliau dalam memimpin atau dalam memajukan Pondok Darut Tauhid dengan beberapa karakteristik yang beliau mempunyai. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni didasarkan pada fenomena yang terjadi di Pondok Darut Tauhid, di mana saya sebagai seorang peneliti adalah menjadi kunci utama dalam penafsiran data dan pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di sini saya menggunakan wawancara kepada beberapa tokoh, kemudian saya observasi yaitu terjun ke lapangan langsung, dan yang ketiga yaitu studi dokumen atau mendokumentasikan segala dokumen-dokumen yang berada di Pondok Darut Tauhid. Sini saya menggunakan instrumen penelitian yakni observasi atau terjun langsung ke lapangan. Yang kedua yakni saya melakukan wawancara, kemudian saya melakukan studi dokumentasi. Observasi sendiri saya lakukan pada kisaran bulan Desember hingga bulan Januari. Saya terjun langsung atau melakukan penelitian langsung di lapangan. Yang kedua, saya melakukan wawancara oleh beberapa tokoh penting di pondok, yakni seperti pengasuh sendiri, yakni Nun Hasan Ahsan Malik, kemudian ibunya Hajah Wasifah Janati, disusul kepala pondok Ustadzah Azimatul Alia, kemudian ada pembina pondok Ustadz Haji Ahmad Taufik, dan yang terakhir yakni Kepala Madrasah Dinia Ustadz Zaini Zainuri. Dan yang ketiga, saya melakukan studi dokumen langsung. Saya melakukan penggalian data dengan beberapa dokumen di pondok dan melakukan dokumentasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong terletak di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Berdiri kisaran tahun 1992 sampai dengan 1993 dengan pengasuh utama yakni K.J. Muhammad Hasan Saiful Islam sebelum Nun Hasan Ahsan Malik. Alasan didirikannya Pondok Darut Tauhid ini yakni Ki Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Saiful Islam mendapat restu dari Ki Haji Soleh Nahrawi untuk mendirikan pondok, kemudian disusul dengan mimpi ibunya Hajah Wasifah Janati yang diyakini sebagai isyarah untuk mendirikan pondok.
Kemudian peresmian secara prasasti Pondok Darut Tauhid ini terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 1998 yang ditandatangani langsung oleh Ki Haji Soleh Nahrawi dan disaksikan dengan Ki Haji Muhammad Saiful Islam dan ibunya Hajah Wasifah Janati. Setelah itu dari tahun 1992 hingga tahun 2020 kepemimpinan masih dipegang oleh Ki Haji Muhammad Saiful Islam. Tapi ketika tahun 2020 akhir, kepemimpinan diambil alih oleh putra beliau Hasan Ahsan Malik dari tahun 2020 hingga saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan, materi-materi yang diajarkan di Pondok Darut Tauhid mencakup keseimbangan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu kitab kuning. Yang pertama yakni ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yakni Al-Quran bitartil dengan tahfidul Quran. Yang mana Al-Quran bitartil dibina langsung oleh Al-Ustadz Ahmad Zaini Zainuri sebagai guru senior didampingi dengan Nun Ahsan Komaruzaman. Kemudian beberapa tenaga pengajar juga, asatid dan ustadzah. Kemudian dilakukan pada setelah jamaah maghrib ke jamaah isya. Jadi di situ terdapat 1 jam untuk pembelajaran kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua, tahfidul Quran. Tahfidul Quran dibina langsung oleh Neng Lina Hanafi, yakni istri Nun Ahsan Habibi Fillah, dan didampingi oleh beberapa ustadzah dari pondok luar untuk membantu kelangsungan santri dalam menghafal Al-Quran. Sebagai tenaga pengajar Al-Quran setelah ba'da maghrib, ada beberapa kriteria yang harus dilalui oleh para santri, yakni mengikuti tes atau beberapa pentasihan, kemudian mengikuti beberapa diklat, dan mereka akan bisa menjadi tenaga pengajar atau tenaga pembantu Ustadz Ahmad Zaini Zainuri guna untuk meringankan sebagai jalur alternatif mengayomi para santri dalam belajar dasar-dasar ilmu Al-Quran. Kemudian dalam pembelajaran kitab kuning di sini dibagi menjadi dua, yakni di lembaga SLTP, kemudian di lembaga SLTA. Lembaga SLTP ini mengkaji kitab-kitab dasar, yakni seperti Jurumiyah, Imriti, Amsilati, seperti itu. Kemudian lembaga SLTA mengkaji kitab-kitab seperti kitab karangan Ki Haji Muhammad Hasan, ini kitab Safinatun Najah. Kemudian ada kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu dikaji sebagai syarat kenaikan atau kelulusan di lembaga, sehingga di dalam pondok ada tenaga atau pengurus yang menjadi tangan kanan ustadz dan ustadzah di lembaga untuk penyetoran hafalan sebagai bukti bahwasanya santri tersebut memang sudah hafal dan bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Di setiap lembaga pendidikan pasti ada yang namanya visi dan misi. Sama halnya dengan Pondok Darut Tauhid. Pondok Darut Tauhid memiliki visi, yakni terwujudnya generasi unggul dan berprestasi berlandaskan ilmu, iman, dan takwa dengan dijalankan beberapa misi, yakni mencetak kader muslimah yang berpikir dan berzikir, kemudian membuat kurikulum yang partisipatif dan relevan, melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menciptakan hubungan yang harmonis dan memacu santri dalam prestasi, kemudian menciptakan manajemen yang tangguh dan partisipatif, kemudian mengembangkan sarana prasarana yang relevan, mengembangkan perilaku pribadi muslimah yang berakhlakul karimah, kemudian membuat standar penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Gaya kepemimpinan transformasional diimplementasikan juga di Pondok Darut Tauhid, yakni oleh pengasuh Nun Hasan Ahsan Malik
beliau berpegang teguh pada ajaran lama seperti dengan sistem al-muhafadatu ala qadimis sahih wal akhdhu bi jadidil aslah, yakni tetap melestarikan ajaran lama dan mengambil tradisi baru atau pembaruan dengan tidak meninggalkan tradisi yang lama. Kemudian di sini beliau juga sebagai pemimpin, yakni mencontohkan dirinya sebagai yang pertama, pengaruh idealis. Beliau di sini sangat berpengaruh atau gampang mempengaruhi masyarakat atau komunitas yang ada di pondok untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Beliau menjadi tokoh penting di masyarakat atau beberapa daerah, sehingga beliau termasuk tokoh atau ulama yang berpengaruh di banyak tempat. Yang kedua, yakni beliau sebagai motivation atau seseorang yang memotivasi bawahannya untuk terus tetap melakukan kompetensi yang mereka miliki. Contohnya, beliau memotivasi asatid bagaimana cara mengelola atau melaksanakan kurikulum dengan baik. Kemudian beliau memotivasi santrinya untuk tidak melanggar atau terus menaati peraturan pondok. Sejatinya beliau melakukan motivasi tersebut pada saat kepada santri, terutamanya pada saat beliau mengaji pada ba'da subuh pada kitab Riyadhus Shalihin dan Tarikhul Hadis. Beliau memotivasi santri berupa cerita. Kemudian beliau memotivasi masyarakat atau luas. Beliau ketika mengisi acara pengajian, mengisi seminar, itu sebagai bentuk dari cerita beliau untuk memotivasi audien beliau. Kemudian yang ketiga, yakni beliau sebagai inspirasi untuk terus melakukan perubahan atau sebagai contoh kita untuk terus contoh bawahannya untuk terus melakukan perbuatan atau mencontoh segala apa yang beliau capai selama ini. Kemudian beliau sebagai pelopor atau pioner. Beliau kerap kali mengambil tindakan atau resiko yang kemungkinan besar itu tidak terjadi, tapi beliau berani mengambil resiko tersebut guna untuk memajukan Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kesimpulan di akhir penjelasan saya ini dapat diambil bahwasanya kepemimpinan transformatif di Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong terlihat melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai landasan operasional. Prinsip pendekatan kepemimpinan transformasional ini memberikan umpan balik yang positif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip dasar dalam kepemimpinan transformasional di Darut Tauhid, yakni pertama, sebagai pengaruh idealisasi di mana pemimpin mampu mempengaruhi seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkup pesantren. Kedua, motivasi inspirasi ditunjukkan dengan kemampuan memotivasi santri dan asatid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, yakni sebagai inovasi atau innovation, merupakan suatu perubahan yang terus-menerus akan dilakukan menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yakni sebagai pelopor, sosok yang mampu mengambil resiko terhadap hal-hal yang belum ada di lingkup pesantren. Guna untuk meningkatkan kualitas pemimpin di Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong, diberikan beberapa saran bagi pemimpin, yakni memberdayakan SDM dengan pelatihan atau workshop yang berada di lingkup pesantren agar tidak mendatangkan tenaga pengajar dari luar. Selain itu, pengasuh sebagai pemimpinan di pondok pesantren hendaknya lebih fokus dengan pondok sehingga beliau lebih memahami perilaku santrinya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.